Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Cairani dan terakhir kesempatan 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai survei konsumsi pangan praktikum, analisis diet quality menggunakan TQII dan MDTW. Yang pertama, metode TQII sendiri merupakan indeks komprehensif untuk menilai mutu diet melalui 4 komponen utama, yaitu variety, adequacy, moderation, dan overall balance. Lalu untuk metode MDTW sendiri, ada indikator sederhana berbasis 10 kelompok pangan yang digunakan untuk menilai keragaman konsumsi sebagai perkiraan kecukupan mikronutrien pada perempuan usia reproduksi. Lalu yang selanjutnya ada biodata responden saya sendiri, yaitu bernama Indira Dwi Intan Putri, dengan berat badan 52 kg dan tinggi badan 167 cm. Lalu ini merupakan data asupan 24 hour food recall responden IDIP. Selanjutnya yaitu ada analisis TQII responden IDIP, di mana variatinya itu rendah. Hal ini menandakan hal ini tuh karena tidak adanya buah, dairy, kacang, dan variasi proteinnya itu minim. Lalu untuk komponen edukasinya juga lemah, di mana untuk sayur, serat, kalsium, dan vitamin C itu sangat rendah. Lalu moderationnya itu juga buruk, di mana total fat, SFA, gula dan minyak itu tinggi. Nah, untuk overall balance sendiri itu tidak seimbang karena karbohidratnya itu tinggi, protein dan lemak sehatnya itu rendah. Jadi skor total rata-rata analisis TQI responden IDIP itu sebanyak 49 yang menandakan kualitas diet itu sedang dan masih perlu banyak perbaikan. Untuk rekomendasi asupan responden IDIP sendiri, yaitu disarankan untuk menambah sayur setiap hari, khususnya sayur hijau dan berwarna, lalu mengonsumsi buah tinggi vitamin C seperti pepaya, jeruk, atau jambu. Lalu perbanyak sumber kalsium dari susu, yogurt, tahu, atau tempe, lalu variasikan protein dengan ikan segar, ayam, dan kacang-kacangan. Lalu yang selanjutnya ada analisis MDDW responden IDIP, di mana skornya yaitu 6 dari 10 dan termasuk ke dalam kategori terpenuhi. Lalu yang bahan makanan yang dikonsumsi sendiri terdapat grains, pulse, dairy, fish, vitamin A rich vegetables, and other vegetables. Lalu untuk keragamannya itu tercapai, tapi mikronutriennya itu masih rendah karena tidak ada buah dan sayuran hijaunya. Untuk rekomendasi asupan responden berdasarkan analisis MDDW sendiri, yaitu untuk menambah protein nabati seperti tempe, kacang-kacangan, lalu mengonsumsi lebih bahan makanan nuts and seeds sebagai camilan atau topping, lalu meningkatkan produk susu seperti susu atau yogurt untuk kalsium, lalu variasikan sayur dari kelompok other vegetable seperti tomat, kol, timun, buncis, lalu dan perbanyak buah untuk mikronutriennya. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode DQII, di mana kelebihan sendiri yaitu menilai kualitas diet secara menyeluruh karena mencakup variety, adequacy, moderation, dan balance. Lalu berhubungan dengan indikator kesehatan termasuk risiko IBS yang lebih rendah pada skor DQII tinggi. Lalu juga fleksibel digunakan pada berbagai usia termasuk remaja karena mampu membedakan kualitas pola makannya. Untuk kekurangannya sendiri yaitu membutuhkan data diet yang detail sehingga lebih berat secara waktu dan operasional. Lalu tidak menangkap faktor sosial dan pemrosesan pangan sehingga beberapa konteks diet modern itu kurang tercakup. Validitasnya juga tidak selalu konsisten, khususnya pada kelompok khusus seperti ibu hamil. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari metode MDDW, di mana kelebihan sendiri yaitu mengevaluasi dengan cepat keberagaman pangan perempuan dengan indikator lebih dari 5 dari 10 kelompok pangan, lalu berkorelasi dengan kecukupan mikronutrien sehingga berguna untuk memantau gizi populasi, dan instrumen itu juga sederhana dan hemat sumber daya sehingga mudah diterapkan dalam survei 24 jam. Untuk kekurangan sendiri yaitu tidak menilai porsi atau kualitas nutrisi, hanya porsi kasar keberagaman, lalu hasilnya itu dapat bervariasi antar platform survei sehingga konsistensinya itu dipertanyakan gitu, lalu terbatas untuk perempuan usia reproduksi dan perlu adaptasi untuk kelompok lainnya. Kesimpulannya sendiri yaitu skor DQI responden IDIP itu 49 dalam masuk kategori sedang. Untuk fruit, sayur, kalsium, dan vitamin C itu sangat rendah. Lemak dan SFV-nya itu tinggi, pola makannya juga tidak seimbang. Untuk skor MDDW sendiri sudah terpenuhi, tapi mikronutrien itu tetap kurang karena tidak ada buah, nuts, eggs, dan sayur hijau gelap. Saran sendiri yaitu perbaiki pencatatan recall agar semua makanan tercatat dengan lengkap, lalu tingkatkan ketelitian konversi porsi dan penilaian skor DQI dan MDDW, lalu menambah variasi makanan untuk memperbaiki mikronutrien responden IDIP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.